Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembatal Islam yang ketiga, man lam yukaffir al musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan kekafiran mereka, maka orang tersebut kafir. Kita sudah jelaskan secara rinci penjelasan tentang ini pada pertemuan pekan yang lalu. Adapun hari ini kita akan menjelaskan sedikit ringkasan rincian dari praktek pada kaidah yang ketiga ini, di mana saya mengambil rincian tersebut dalam kitab Al-Furuqu Baina Aqidatis Salafi wa Aqidatil Murji'ati fil Imani. Perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam bab iman. Kitab ini dikarang oleh Syekh Saleh Al-Suwayyih, Syekh Saleh bin Muhammad As-Suwayyih, di mana kitab ini telah direkomendasi oleh dua ulama besar. Yang pertama Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau adalah salah satu anggota Lajnah Daimah, yaitu sebuah organisasi MUI-nya lah di Saudi Arabia. Kemudian termasuk salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama, perkumpulan organisasi ulama besar di Saudi. Dan mendapat rekomendasi juga kitab ini Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh. Ya, beliau juga termasuk anggota Lajnah Daimah dan termasuk Hay'ah Kibaril Ulama. Ya. Saya mengambil rincian di sini untuk mendetailkan ya penjelasan daripada pembatal Islam yang ketiga ini. Baik, saya akan jelaskan, saya baca, nanti saya terjemahkan. Wa jima'u ma qarrarahu salafu fi hadhihi al-mas'alah. Kesepakatan apa yang telah ditetapkan oleh para as-salaf tentang permasalahan ini. Yang pertama, awalan ahlul kufril asliyin minal yahud wan nasara mimman nusikhat adyamuhum bi mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, mereka adalah kafir asli. Mereka adalah kafir asli, baik dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan mereka termasuk pemeluk agama yang telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-saniyan, yang kedua, ahlus syirkil wasaniyin min ubadil asnam wal authan wal adriha kal budhiyin wal hindusi was sikh wa ubadil abqari wa ghairihim mimman yastaghithu bi ghairillah mimman lam yukirra bit tauhid wa lam yashhad an la ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang musyrik dari penyembah berhala. Siapa mereka? Di antaranya adalah penyembah patung, penyembah kuburan. Siapa mereka? Seperti orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, kemudian aliran Singh di Hindu juga ya, di India juga. Wa ubadil abqar,
para penyembah sapi. Kalau di Indonesia penyembah kebo. Ada kan penyembah kebo? Ada. Dan selain mereka, di antara orang yang beristighozah, meminta tolong kepada selain Allah. Ada yang beristighozah kepada jin, beristighozah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada wali-wali yang sudah mati di kuburan mereka. Dan jenis kedua ini adalah orang-orang yang tidak menetapkan tauhid dan tidak bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Ini dua kategori. Nah, bagaimana hukum kedua kategori ini? Fahaula'i yuhkamu bikufrihim alal itlaqi wa ta'yini. Mereka ini golongan pertama kafir asli tadi, Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua para penyembah patung, penyembah berhala, penyembah patung, dan penyembah kuburan, Buddha, Hindu, Sing, penyembah sapi dan orang yang beristighosah kepada selain Allah. Mereka itu dikafirkan semuanya alal itlaq, secara mutlak, wa ta'yin, dan secara tunjuk hidung, ta'yin. Mutlak di sini artinya perbuatannya itu kafir, orang yang melakukannya juga kafir. Wa man tawaqqafa fi dzalika aw syakka fi kufrihim aw lam yukaffirhum fahuwa kafir. Kemudian siapa saja yang dia abstain atau dia ragu terhadap kekafiran orang-orang tadi, dan atau dia tidak mau mengkafirkan orang tadi, maka orang tersebutlah, maka dialah menjadi kafir. Kenapa? Li'annahu mukadzibun linususil kitabi was sunnati allati bayyanat kufrahum wa nassat alaihi nassan sarihan bayyinan la yahtamilu ta'wilu. Alasannya karena dianggap orang ini telah mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah Rasulullah, yang dimana Al-Quran dan sunnah Rasulullah telah menjelaskan bahwa mereka ini adalah kafir. Al-Quran dan sunnah terdapat nas yang terang benderang dan jelas bahwa mereka ini adalah kafir, dan tidak ada mengandung sedikit pun kerancuan, kebingungan tentang mereka itu. Ini hukum dua jenis kategori orang tadi. Salisan, kemudian yang ketiga, al-musyrikina mimma yantasibu lil Islam wa yashhadu an la ilaha illallah wa yusalli wa yasum wa yahujju wa yu'addi sya'airal Islam. Orang-orang musyrik yang menyandarkan dirinya atau menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Maksudnya apa? Islam KTP gitu ya. KTP-nya Islam. Secara lahiriah orang melihat dia Islam. Dia mengaku Islam. Gitu. Makanya para ulama mengatakan al-musyrikin yantasibu lil Islam. Orang musyrik yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Para ulama itu tidak mau mengatakan orang musyrik itu muslim, enggak. Yantasibu ilal Islam. Musyrikun yantasibu ilal Islam. Orang-orang musyrik yang mengaku dirinya Islam. Itu. Terus orang kayak gini gimana? Wa yashhadu an la ilaha illallah. Mereka ini mengucapkan la ilaha illallah. Salat, wa yusalli. Orang ini salat. Wa yasum, mereka ini puasa. Wa yahuj, mereka ini haji. Wa yu'addi sya'airal Islam, dan mereka ini melakukan syiar-syiar Islam. Nah, para ulama ini menyebutkan begini, maksudnya kelompok ketiga ini sebenarnya musyrik. Ya, tapi mengaku Islam, KTP-nya Islam. Ya. Dia sholat, dia haji, dia puasa, dia zakat, dia melakukan syiar-syiar Islam. Tapi di sisi lain itu kebiasaannya biasa. Melakukan kesyirikan di kuburan wali, meminta kepada wali, istighozah kepada wali, berdoa kepada wali yang sudah mati, minta kepada jin, minta kepada
yang gaib. Hal itu adalah sebenarnya ibadah haknya untuk Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Nah ini maksudnya. Al-musyrikuna yantasibuna ilal Islam. Orang-orang musyrik yang ngaku Islam. Tapi kalau bulan Ramadan puasa, baca Quran, tarawih, lebaran, ngerti gak maksudnya? Ya. Nah, ini maksudnya para ulama menjelaskan ketiga orang ini, ya, kelompok ketiga ini. Ar-rabi', yang keempat, man ata binaqidi min nawaqidil Islam mimma huwa ma'lumun minad din bid-darurah. Yang keempat adalah seseorang atau siapa saja yang melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman yang dia termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui secara pasti dalam Islam, secara aksiomatik. Nah gitu ya, tidak ada yang tidak tahu. Seperti kasabbillah, seperti orang yang mencela Allah, Allah dicela. Ini jelas aksiomatis, perbuatannya kufur, orangnya juga kufur. Wal istihza'u bi syar'ihi, mengolok-ngolok atau mengejek syariat Allah, mengolok-ngolok syariat Islam. Wa'tiqadi sihhati tadayyun bi ghairi dinil Islam, atau dia yakin bahwa benarnya agama selain Islam itu benar. Wa nusratil kuffari 'alal muslimin, menolong orang-orang kafir, memerangi umat Islam. Nah, ini termasuk. Wa iddi'ai ilmil ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib seperti para peramal, para dukun. Ya. Dia bisa mengetahui, menerawang alam gaib. Apa itu gaib? Perkara yang masa depan, yang hanya Allah tahu kapan terjadinya sesuatu pada seseorang, nasib, rezeki di masa yang akan datang. Dia tahu. Ya, ini disebut orang yang aku mengetahui ilmu gaib. Kufur. Wa takdzibil Qur'ani was sunnati. Kemudian orang yang dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini jelas. Orang yang mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasul di sini maksudnya bersumber dari hadis yang sahih, yang sepakat ulama. Gitu maksudnya ya. Didustakan. Kalau Al-Quran kita sepakat, sahih semua kan gitu. Nggak ada yang palsu Al-Quran. Nah, kalau Sunnah ini ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu. Di sini maksudnya sesuatu yang disepakati sumber hadisnya sahih dan itu adalah sunnah. Contoh, sunnahnya nikah gitu. Mana ada yang bisa membantah kalau nikah itu tidak sunnah kan gitu. Sunnahnya apa lagi? Bersiwak. Sunnahnya apa lagi? Salat rawatib. Nah, ini dari hadis-hadis jelas gitu. Tapi diingkari. Aurat dihima warof dihima, atau dia menolak atau membantah Al-Quran dan Sunnah. Ini juga kufur. Ma'lum minad din bid-darurah. Ya. Waridha bihukmi taghut. Nah, termasuk di sini ridha berhukum dengan hukum taghut. Apa itu hukum taghut? Berhukum dengan hukum selain Allah. Dia ridha berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini taghut. Syekh Abdul Aziz bin Baz merinci. Pokoknya begini, orang yang ridha berhukum dengan hukum selain Allah itu disebut berhukum kepada taghut. Rinciannya bagaimana sehingga orang itu jatuh pada kekafiran? Ada 4 kata Syekh bin Baz. 1, kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia menganggap hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, kafir. Yang kedua, kalau dia meyakini hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, kalau dia menganggap hukum Allah itu lebih baik daripada hukum buatan manusia, tapi boleh berhukum dengan hukum manusia, kafir.
Yang keempat, seorang yang mengatakan bahwa hukum Allah itu yang paling benar, hukum buatan manusia itu batil, tidak boleh kita mengamalkan, tetapi dia mengamalkan dalam keadaan terpaksa karena untuk menyogok, karena untuk sesuatu yang dia tidak mau harus berada di situ, tapi dia tidak ridho dan dia membencinya. Ini bukan kufur akbar, pelakunya kufrun duna kufrin, perbuatannya kafir tetapi orangnya tidak kafir. Ini yang keempat ya, ini al-hukmu bit-taghut. Ini rincian yang keempat disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalih bin Fauzan dan seterusnya. Au iradatit tahakumi lahu, atau dia ingin berhukum dengan hukum selain Allah. Ingin, tuh bayangkan ya, dia ingin berhukum dengan hukum selain Allah. Nah ini termasuk masalah orangnya kafir dan tidak, ya kembali kepada rincian tadi sebelumnya, ya kembali kepada rinciannya, kepada hukum taubat tadi yang disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Au tajwizil hukmi bihi, atau dia membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Au tafdiluhu ala hukmillah wa rasulihi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia lebih mengedepankan hukum selain Allah daripada hukum Allah dan Rasulnya, ya. Wa nahwa dzalik mimma huwa ma'dudun minal masail zahirah al ma'lumah min ad-dinil Islam bidarurah. Dan selain hal ini yang itu semua dianggap sebagai permasalahan yang zahirah, permasalahan hukum yang terang benderang tersebar di tengah masyarakat, diketahui secara aksiomatis bahwa hal tersebut kufur. Kalau dilakukan, ya kita lihat bagaimana hukuman dalam Islam terhadap jenis ketiga dan keempat. Fahaula, mereka, kata Syekh di sini, kategori orang yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga apa? Orang musyrikin yang dia menisbatkan dirinya sebagai orang Islam, ya, melakukan hal-hal amalan-amalan Islam. Ya, yang keempat, mereka yang melakukan salah satu pembatal di antara pembatal keislam yang termasuk al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui secara aksiomatis. Bagaimana hukum mereka? Fahaula'i yuhkamu bikufrihim alal itlaqi wa ta'yini aliman au jahilan. Mereka dihukumi dengan kekafiran mereka secara mutlak, yaitu perbuatannya kafir, wa ta'yin, pelakunya juga kafir. Aliman, baik orang itu orang yang alim, orang yang mengetahui, wa jahilan, atau orang tersebut jahil, bodoh. Wa man tawaqqafa fi dzalika aw syakka fi kufrihim aw lam yukaffirhum fa huwa kafirun. Dan barang siapa yang dia tawakuf untuk tidak mau mengkafirkan kategori ketiga keempat ini, atau ragu, atau abstain ya, ini abstain ini, ya, atau tidak mau mengkafirkan mereka, dialah yang kafir, ya, dialah yang kafir. Ini nggak main-main, ini dialah yang kafir, ya. Kenapa? Li'annahu mukadzibun linususil kitabi was sunnati wal ijma'il ulama, karena dia dianggap telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Kemudian saya mengatakan, ma lam yakun murtakibu hadhihi nawaqidi haditha ahdin bil Islam aw nasiya fi badiyatin mimman yansahu minhul jahlu ghairu mufarritin bit ta'allum. Tetapi di sini ada dipersyaratkan, selama orang yang jatuh atau orang yang melanggar dalam kategori ketiga dan keempat tadi, atau dia melanggar dari salah satu pembatal keislaman yang
aksiomatis diketahui secara pasti dalam Islam kekufurannya. Kalau dia adalah orang yang baru masuk Islam, atau dia orang yang hidup di perkampungan yang memang jelas kebodohannya, atau dia hidup di negeri yang indarasa risalatin nubuwah, hidup di sebuah negeri yang memang risalah Nabi itu sudah memudar. Ketika dia jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman yang jelas, maklumin ad-din bidarurah, fahadha yu'arrafa wa tubayyina lahu al-mahajjatu wa tuqam alaihi al-hujjah. Kalau kita ketemu orang seperti ini, maka orang yang melakukan diberitahu dulu, dijelaskan hujjah kepadanya, ditegakkan hujjah kepadanya. Fa in asarra wa a'rada 'anil hujaji syar'iyyati hukima bi kufrihi wa riddatihi zahiran wa batinan. Kalau dia masih bertahan dengan perbuatan kufurnya, perkataan kufurnya atau keyakinan kufurnya, wa a'rada, dan dia berpaling dari hujjah-hujjah syar'i, maka dihukumi ya kekafirannya dan kemurtatannya zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, maksudnya perbuatannya kafir, orangnya juga kafir. Ya. Kenapa? Liqiyamil hujjati risaliyati alaih, karena sudah tegak hujjah risaliyah kepada orang ini. Amma man lam tablaghul hujjatu risaliyah, adapun orang yang belum sampai hujjah risaliyah, fa inna tawaqqufa innama huwa 'anil hukmi alaihi bil kufri batinan. Adapun orang yang dia hujjah belum sampai kepadanya, dia melakukan kekufuran al-ma'lum minad din bidarurah. Dia melakukan salah satu pembatal keislaman yang al-ma'lum minad din bidarurah atau az-zahirah, jelas gitu ya. Tapi dia termasuk kategori risalah, dalil, hujjah belum sampai kepada dia. Maka mana sikap kita terhadap orang yang seperti ini? Ya seperti tadi, orang yang baru masuk Islam, orang yang tinggal di perkampungan, dan orang yang berada di sebuah tempat risalah Nabi sudah memudar. Kalau yang pertama tadi kan, kalau ada yang tahu diberitahu dulu kan, ditegakkan hujjah. Setelah tegak masih bertahan dan berpaling, maka orang tersebut perbuatannya kafir, orangnya juga kafir. Tetapi kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepada dia, bagaimana kondisinya? Fa inna tawaqqafa innama huwa 'anil hukmi alaihi bil kufri batinan. Ya. Sikap abstain untuk menghukumi orang tersebut kafir itu hanya berlaku di akhirat. Ya, berlaku di akhirat. Ini dijelaskan di sini, berlaku di akhirat. Berarti kita tidak boleh mengatakan wah, dia kafir di akhirat. Enggak boleh. Kita tetapkan enggak boleh. Kita abstain di situ boleh. Tidak bersikap. Fahaluhu kahali ahlul fatrah, karena kondisi dia dianggap seperti kondisi ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Ahlul fatrah mereka adalah sebuah kaum yang tidak mendapatkan risalah kenabian. Tidak sampai wahyu kepada mereka menjelaskan tentang Islam. Lalu mereka mati dalam kekufuran, ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana? Para ulama sepakat, fala yatawaqqafu ahadun min ahli ilmi bil hukmi alaihi bimujibi fi'lihi kufran wa syirkan. Nah, bagaimana sikap terhadap ahlul fatrah sebagai bentuk kiasan terhadap orang yang baru masuk Islam, atau orang yang berada di perkampungan belum tegak hujjah kepadanya, atau di sebuah tempat yang risalah Nabi itu sudah memudar, dia jatuh dalam perkara al-ma'lum minad din bidarurah, melakukan pembatal pada keislaman.
Maka kiasannya adalah mereka dianggap sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah disebutkan di sini tidak ada satupun di antara ahli ilmu yang abstain untuk menghukumi kekafiran dan kesyirikannya di dunia. Paham nggak? Di dunia. Berarti secara lahiriah kita anggap dia musyrik kafir di dunia. Tawakuf kita hanya di akhirat. Itu dijelaskan di sini ya. Wa hadza mutaqarrirun mabsutun mutawatirun min kalami ahli ilmi mujma'un alaihi tajidu tarfan min dzalika fi hadhihi risalah. Karena perkara ini sudah baku, sudah tersebar luas, masyhur ya. Mutawatir itu berarti sesuatu yang tak bisa terbantahkan ya. Dari perkataan-perkataan ahlul ilmi tentang penetapan hukum tersebut dan sudah disepakati ya, maka kamu akan mendapatkan sisi pendalilannya dalam risalah ini kelak di pembahasan yang lain. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, untuk poin yang ini saya akan sedikit menambah rincian supaya tidak gagal paham dari bacaan terhadap fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan para ulama a'immatun najdiyah. Kemudian yang terakhir itu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Al Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian termasuk saya juga tanyakan langsung kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jarbu' via WA ya. Beliau salah satu ulama yang tinggal di Madinah dulu, dekan Fakultas Akidah di Universitas Islam Madinah. Tapi sudah pensiun, sudah tua umur beliau. Saya tanyakan langsung. Kemudian saya juga tanyakan kepada Dr. Mansur Abdul Aziz As-Samari. Beliau juga ya dosen yang sudah pensiun di Universitas Islam Madinah, tinggal di Madinah, tapi sering ngisi di Wesel TV Saudi. Ya, saya tanyakan juga, beliau ahli hadis ya, paham juga masalah akidah. Kemudian saya juga tanyakan kepada Syekh Badar Al-Utaibi di Taif, ya, Dr. Badar Al-Utaibi. Ya, saya WA dijawab. Kemudian juga saya tanya Syekh Abdullah Al-Ghulaifi, seorang pengajar ya Masjidil Haram di Mekah. Ya, saya tanya juga via WA. Kemudian juga saya tanya Syekh pengarang kitab Dhawabidut Takfir, pengajar Ma'hadul Haram di Mekah, Syekh Abdul Ula Rashid, yang kitabnya dalam bab takfir, Dhawabidut Takfir, kaidah-kaidah pengkafiran menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama Najd dan ulama Islahiyah. Kitab ini direkomendasi oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, cara rincian yang kelima ini saya tambah dari mereka ya semua. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam atau dia orang yang hidup di perkampungan yang belum tersentuh dakwah, atau dia hidup di sebuah negeri yang risalah kenabian sudah mulai memudar, jika dia melakukan pelanggaran atau melakukan kekufuran atau pembatal keislaman yang al-ma'lum minad din bidarurah, selain syirik akbar ya, selain syirik akbar, seperti misalkan dia menghalalkan khamr, menghalalkan zina, apabila tidak ada satupun yang menyampaikan hujah kepada dia, tidak ada orang yang menegakkan hujah kepadanya, dan tidak ada satupun media televisi yang dia tonton tentang hukum tersebut adalah keliru, maka secara asal hukum ini orang tersebut dia mendapatkan uzur. Tapi selama apa yang dia lakukan bukan syirik akbar. Tapi kalau dia melakukan syirik akbar atau dia melakukan pembatal keislaman dengan beristighozah kepada selain Allah, meminta kepada malaikat, bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, kepada jin, kepada malaikat,
bernazar kepada selain Allah, di wali kuburan orang-orang soleh, orang tersebut di akhirat nanti bisa dia diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia masuk neraka atau tidak. Itu tergantung Allah nanti. Tetapi di dunia tetap kita menghukumi dia musyrikun kafirun fi ahkami dunia. Kita tetap hukumi dia musyrik kafir berdasarkan hukum dunia. Karena dia melakukan syirik akbar yang wadih, yang jelas. Kemudian yang kedua, para ulama itu berbeda pendapat ya, dalam mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan kuburiyun, para penyembah kubur. Berbeda pendapat. Misalkan Syekh Abdul Aziz bin Bas dan para ulama besar yang lain, beliau mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan kafir asli seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, pokoknya agama selain Islam gitu ya, tidak dikafirkan, maka secara otomatis orang tersebut kafir. Jelas gitu ya. Tapi kalau dia tidak mau mengkafirkan para penyembah kubur dengan pemahaman dia bahwa orang yang beribadah kepada kubur, beristighosa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya jelas itu memang perbuatannya kufur. Tapi orangnya dia tidak mau kafirkan dengan alasan mungkin karena ada takwil, ada syubhat. Maka orang yang tidak mau mengkafirkan para penyembah kubur dengan alasan tadi, bin Bas harus dijelaskan dulu, ditegakkan hujah dulu bahwa kamu salah. Ya, kita jelaskan kepada dia, harus dijelaskan, tidak bisa langsung hukumi langsung. Ya. Tapi setelah dijelaskan dia masih bertahan dan berpaling, baru dia menjadi kafir. Ini Syekh bin Bas dan yang lainnya. Syekh Shalih bin Fauzan, kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan para a'immah yang lain mengatakan orang yang tidak mengkafirkan kuburiyun, para penyembah kubur, secara mutlak otomatis dia menjadi kafir, langsung menjadi kafir. Nah, ini khilaf di antara para ulama ya terhadap menghukumi seseorang yang tidak mengkafirkan kuburiyun. Syekh bin Bas dan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian yang ketiga, saya tanya Syekh Abdul Jarbu, beliau mengatakan wal hasil annal haula'i yaqdhafuna fi walladzina yaquluna la nukaffiru ubadal qubur juhalan hatta tuqama alaihi al-hujjah wa haula laisu bisalafiyyin wa haula safahiyyun li'annahum raghiba an millatil Ibrahim wa man yarghub millata Ibrahim faqad safiha nafsahu, itu kata beliau. Kesimpulan ya, bahwasanya mereka orang-orang yang selalu membuat fitnah, kata beliau, dalam perkara ini ya, takfir kepada kuburiyun, itu maksud beliau. Siapa mereka yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami tidak mengkafirkan para penyembah kubur dengan alasan bodoh kecuali sampai tegak hujah kepadanya. Padahal dia hidup di tengah kaum muslimin, gitu ya. Sejarah mengatakan fahaula laisu bisalafiyyin. Mereka itu bukan salafi. Orang kayak gini itu bukan salafi. Tetapi haula safahiyun. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya, itu kata beliau. Kenapa? Karena mereka benci terhadap milahnya Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Ani'budullah wahdah, beribadah kepada Allah semata dan berlepas diri daripada kesyirikan pelakunya dan ahlinya. Dan barang siapa yang dia benci kepada milah Ibrahim, maka dia telah membodohi dirinya sendiri, itu kata Syekh. Wala takunu hanafiyya muslimah
illa bi bara'ati minal syirk, kata beliau. Milahnya Ibrahim itu tidak akan menjadi agama yang lurus kecuali dengan berlepas diri dari kesyirikan. Wa anna tauhida aslun syartun li sihhatil Islam, kata beliau. Adapun tauhid, maksudnya milah Ibrahim, selain berlepas diri daripada kesyirikan, asalnya adalah ada tauhid, dan tauhid aslun, pokok, dan dia adalah syarat sahnya keislaman seorang. Tauhid itu syarat sahnya Islam seorang. Kalau sudah gugur tauhid, jadi bukan Islam lagi, gitu. Wa yaquluna la, kata beliau. Tetapi orang-orang safiyun, orang-orang yang tolol yang suka membuat fitnah ini, mereka mengatakan orang para kuburiyun itu tidak kafir. Ya. Wa yaquluna musliman, para penyembah kubur itu adalah muslim. Walau kana musyrikan idza kana jahilan, katanya. Mereka adalah muslim walaupun melakukan syirik akbar yang jelas, selama dia itu melakukan dalam keadaan bodoh, dia masih muslim, katanya. Wa haula usafahiyun, kata beliau. Mereka ini adalah orang-orang yang tolol min hadzal bab, dalam bab ini, kata beliau. Satu, kata beliau. Yang kedua, wa haula aidan ikhwanu ubadil kubur wa anna ubadal kubur ikhwanahu, katanya. Orang yang tidak mau mengkafirkan penyembah kubur yang hidup di tengah kaum muslimin dengan alasan bodoh, mereka adalah saudara para penyembah kubur, katanya. Karena penyembah kubur adalah saudara mereka. Ya, dianggap saudara kalau begitu. Itu yang kedua, kata beliau. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan haula ujirjisiyun. Mereka itu adalah pengikut Daud bin Jirjis. Siapa itu Daud bin Jirjis? Daud bin Jirjis ini adalah seorang tokoh sufi Naksabandi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dia memusuhi dakwah tauhid sampai para ulama sepakat tentang kekafiran dia. Kenapa orang-orang yang tidak mau mengkafirkan pelaku syirik akbar atau tidak mau mengkafirkan kuburiyun yang hidup di tengah kaum muslimin disebut jirjisiyun? Apa kata Syekh di sini? Li'annahum yaquluna biqaulihi wa yastadilluna bi istidlalih. Karena orang-orang ini berkata persis perkataannya dengan perkataan Daud bin Jirjis. Dalil-dalil yang mereka gunakan juga dengan dalil-dalil yang digunakan Daud bin Jirjis, yang dimana Daud bin Jirjis adalah musuh dakwah tauhid. Sepakat para ulama tentang kekafirannya, tentang permusuhan terhadap dakwah tauhid di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dihidupkan oleh orang-orang baru di zaman sekarang dengan menggunakan alasan-alasan mereka, perkataan mereka. Timbullah kesimpulan bahwa pelaku syirik akbar, penyembah kubur yang hidup di tengah kaum muslimin, saudaranya tidak kafir. Inilah istidlal mereka. Kemudian yang keempat, Syekh Abdullah Al-Jarbu dan para masyayikh yang lain yang saya tanya, mereka mengatakan tidak boleh kita mentasrih. Saya tanya beliau langsung ya, tidak boleh kita mengumumkan kekafiran seseorang walaupun kita yakin dia sudah kafir. Gak boleh. Puluhan kafir gak boleh, ya. Walaupun kita yakin dengan melihat mata kepala kita dia itu kafir, gak boleh. Itu haknya hakim, haknya ulama yang berhak untuk berfatwa. Karena kalau itu dilakukan akan merusak, terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat, gak boleh. Ya. Kita cukup yakin, fulan kafir karena kita melihat bukti dan jelas i'tiqad. Tidak boleh kita umumkan sembarangan. Itu haknya pemerintah, dalam hal ini qadhi, hakim. Haknya ulama yang berhak mengeluarkan fatwa. Gak boleh individu, tidak boleh ormas tertentu, gak boleh. Kalau keyakinan boleh, wajib pribadi. Terus yang kelima, adapun eksekusi mati bagi orang yang telah murtad, ini haknya pemerintah setelah melalui proses pengadilan syariah. Tidak boleh individu ormas tertentu yang melakukan eksekusi mati, nggak boleh. Walaupun kita sudah yakin kan orang itu kufur kafir, karena Rasulullah mengatakan man baddala dinahum faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka dibunuh.
Itu haknya pemerintah mutlak, tidak boleh seorang pun di antara kita melakukan eksekusi itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Kita hanya sebatas keyakinan. I'tiqad sudah. Bentuknya kalau kita sudah dapat bukti yang jelas seseorang itu melakukan kesyirikan, itu i'tiqad kita saja sendiri. Nah, kita tidak doakan dia, kita tidak sholat bersama dia, udah sebatas itu aja. Kita tidak mau nikahkan anak kita sama dia, udah. Dan tidak boleh kita sebarkan ke orang lain, si fulan itu kafir, si fulan itu kafir. Itu namanya antum mengumumkan. Ya, kalau dia nuntut ke pengadilan minta bukti, habis antum. Ya nggak boleh. Jadi itu i'tiqad kita, privacy kita aja udah. Ya, paham ya sampai di sini. Contoh, kita melihat si fulan melakukan zina, jelas dengan mata kepala kita, walaupun tidak ada saksi 3 orang lagi, kita ngelihat, kita yakin orang itu berzina. Tapi kita tidak boleh mengumumkan si fulan berzina. Itu fitnah namanya. Karena yang berhak mengumumkan itu adalah pengadilan. Nanti dia dipanggil, ada saksi 4 orang melihat dengan terang benderang. Lalu fulan berzina dihukum. Nah, baru berlaku hukum pengumuman. Sama ketika kita melihat orang melakukan syirik akbar, kita melihat, kita yakin dia musyrik kafir, udah. Tidak boleh kita, si fulan itu kafir, si fulan itu kafir, jangan sholat di belakang dia, jangan. Itu namanya untuk mengumumkan. Ya, nggak boleh. Cukup keyakinan kita aja udah. Gitu. Ini disebutkan Syekh. Wal khamis, yang kelima, man ata bin naqidi min nawaqidil Islam mimma huwa ma'lumun min ad-din bid darurah huwa mimma huwa ma'dudun min al-masail adh-dhahirati wal ma'lumati min ad-din al-islami bidarurah bi ikrahin aw nisyanin aw khata'in fa hadha ma'dzurun ma dama qalbuhu mutma'innan bil imani. Nah, yang kelima ayol ikhwan, seorang yang melakukan salah satu pembatal keislaman yang ma'lum min ad-din bidarurah. Ya, perkara yang diketahui secara aksiomatis dalam Islam. Dan dia dianggap perkara yang terang benderang, zahirah. Ya. Tapi dia melakukan dipaksa. Ya, dipaksa dia. Nah, para ulama menyatakan dipaksa ini ada 2. Dipaksa secara sempurna, dipaksa secara nakis, kurang. Misalkan dia disuruh mencela Allah, mencela Rasul, dia dipaksa. Kalau tidak dia dibunuh. Boleh dia mengucapkan selama hatinya tenang, beriman. Maksud selama hatinya tetap beriman. Kalau tidak dia mati, boleh. Atau salah satu anggota tubuhnya hilang, tangannya putus, kakinya putus, boleh dia mengucapkan kalimat kufur itu karena terpaksa. Tetapi selama hatinya tetang dalam keimanan, boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah kalau dia dipaksa tetapi itu tidak sampai menghilangkan nyawanya, tidak sampai tidak sampai anggota tubuhnya hilang. Kalau kamu tidak melakukan ini dan begini tentang kekufuran kamu, saya akan sikat keluargamu. Saya akan begini, saya akan penjara kamu. Itu tidak termasuk terpaksa. Jangan diladeni, biarin aja. Tidak termasuk kategori, gitu. Ya. Aunisyan, atau dia lupa. Misalkan dia melakukan ucapan perbuatan kufur karena memang lupa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim tentang seseorang yang mengatakan, innaka abdi wa ana abduka, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Fi syiddati farh, itu karena kesenangan dia. Ya. Lupa itu tidak dihukum. Atau khata', kesalahan yang tidak disengaja. Yang ketiga ya, kesalahannya tidak disengaja tadi. Kesalah keplecot lisan, yang tidak dia sengaja. Nah, ini makzur. Madama qalbuhu mutma'innan, selama hatinya tenang di atas keimanan. Tapi kalau hatinya lapang di atas kekafiran, ya sama saja. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakinna man syaraha bil kufri
sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang telah kafir kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha, kecuali dia melakukan kekafiran itu dalam keadaan dipaksa, tuh kata Allah ya. Wa qalbuhu mutma'innun, dan hatinya tenang dalam keimanan. Walakin akan tetapi barang siapa yang hatinya lapang dalam kekafiran ketika dia melakukan kekafiran tadi, ya, fa'alaihim ghadabun minallah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan azab yang pedih di akhirat. Tetap kafir dia, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir. Dia melakukan kekufuran, mencela Nabi karena diancam itu bapaknya akan dibunuh di depannya karena ibunya sudah dibunuh. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kekufuran dan bapaknya dilepaskan oleh tuannya. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mencelamu, bagaimana ya Rasulullah? Dia takut. Kaifa qalbuka, kata Rasulullah, bagaimana hatimu? Mutma'inna bil iman ya Rasulullah, tetap tenang dalam keimanan. Nah, apa kata Rasulullah? Wa in adu ud. Kalau orang itu datang kembali menyiksamu, tidak apa-apa, kau ulangi lagi kalimat itu selama hatimu tenang dalam keimanan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Yasir bin Ammar bin Yasir. Itulah dijadikan standar bahwa orang yang melakukan kekufuran, ya, yang tersebut perkara al-ma'lum minad din bidarurah, mencela Allah, mencela Rasul, atau apa saja yang aksiomatis itu kekufuran, selama dia dipaksa dengan rincian yang saya sebutkan tadi, selama dia itu lupa, selama dia itu salah yang kepelecut, yang tidak dia bermaksud, ya, maka orang tersebut ma'dzur, ya, dapat uzur selama hatinya tidak tenang dalam kekafiran tadi. Kemudian yang terakhir, as-sadisu man ata bi kufri mimma huwa khafiyun yahtaju li bayan, fa hadha la yuhkamu bi kufri fa'iluhu wa in hukima bi kufri fi'luhu hatta tuqama alaihi al-hujjatu bil bayani wat tawdihu fa inna asarra ba'da al-ilmi hukima bi kufri wa riddatihi ainan. Nah, yang keenam, barang siapa yang melakukan kekafiran tetapi kekafiran yang dia lakukan Islam memandangnya perkara yang khafi, yang samar. Maksudnya tidak semua orang Islam tahu kalau itu perbuatan kufur, hanya orang alim yang tahu. Ada yang seperti itu, ya, dan perlu dijelaskan. Maka orang ini pelakunya tidak dikafirkan langsung, walaupun kita katakan perbuatannya kafir, tapi orangnya tidak kita kafirkan langsung. Beda dengan yang tadi, al-ma'lum minad din bidarurah, perbuatan kufur yang diketahui secara aksiomatis. Adapun yang ini bukan khafi, ya. Maka orang yang melakukan kekufuran yang khafi, yang samar bagi orang awam, tapi orang berilmu paham, maka harus dijelaskan. Kecuali ketika dia masih tetap bertahan dengan tersebut, baru dihukumi kekafirannya, kemurtadan secara tunjuk hidup, secara personal. Contoh, dalam masalah nama-nama dan sifat Allah, tetapi yang dia bukan nama-nama dan sifat Allah yang pokok, misalkan Allah Maha Pemberi rezeki, Allah mematikan, menghidupkan, ya, kalau yang dia ingkari itu ya kafir dia. Tetapi dalam perkara yang cabang, ya, perkara yang nama-nama Allah yang samar bagi dia, ya, seperti kisah seorang yang membakar, berwasiat kepada keluarganya agar kalau dia mati dia dibakar dan debunya ditebarkan di tengah laut supaya Allah itu tidak bisa menemukan jasadnya. Dia melakukan itu bukan karena dia ingkar, karena dia takut dengan Allah. Nah, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan debunya. Dia ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Karena takut kepada Allah mengampunkannya, ya. Nah, para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan orang ini khafi, tidak mengerti tentang sifat Allah, memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukan apapun, ya. Dia tidak tahu, dia tidak paham, dianggap khafi ini. Ngerti enggak? Adapun orang yang
terkena syubhat Murji'ah, dalil ini dia gunakan untuk menjadikan uzur bijahal. Dengan tidak memiliki ya kaul para imam yang berdalil dengan dalil dia itu, ya enggak ada. Ya. Atau misalkan orang yang mengingkari bahwa Allah di ars, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu, dia mengingkari Allah bersemayam di ars itu karena takwil. Karena ada takwil yang mengatakan tafsirannya itu bahwasanya Allah di ars itu begini, Allah tidak di mana-mana. Nah, ini maka ini khafi. Orang ini melakukan kekufuran tapi khafi. Ya, samar. Kecuali dia mengingkari lafaz Allah di atas ars, itu lafaz Al-Qur'an. Kalau dia mengingkari lafaz Allah di atas, itu mengingkari Al-Qur'an namanya, itu kufur akbar namanya. Tapi kebanyakan seperti Asy'ariyah, ya, adapun orang-orang sekarang dia tidak mengingkari lafaz Allah di atas ars, enggak. Betul lafaz itu Al-Qur'an, tetapi penafsirannya itu yang dia ingkari. Nah, itu namanya khafi, kekufuran yang dalam bab khafi, tidak bisa langsung dikafirkan, maka dia harus ditegakkan hujjah oleh para ulama sampai hilang. Kalau masih dia bertahan baru. Wa hadza ma qarrarahu salafus salih wa man sara ala tariqihim min salihil khalaf wa ajma'u alaih. Dan rincian ini yang saya jelaskan dari awal sampai terakhir, inilah yang ditetapkan oleh para ulama salaf, yang telah disepakati oleh para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti jalan para salaf dan orang-orang soleh para khalaf, dan mereka telah sepakat tentang ya rincian ini. Salah satu contoh saya bawakan, qala al-Qurrafi walidzalika lam ya'dzarhu Allah bil jahli fi usulid din ijma'an. Berkata Al-Qurrafi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dispensasi kebodohan dalam perkara pokok agama ijma'an, menurut ijma'. Ini beliau sebutkan ya di dalam Tankihul Fusul halaman 439. Demikianlah ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.